Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai, salam kebajikan untuk kita semuanya, Rahayu Sentosa untuk kita. Kembali bersama dengan saya, Bunga Putri Dewi, yang akrab disapa Cik Bunga, yang akan membahas terkait dengan isu-isu yang cukup menarik dari dunia pendidikan. Hadirnya video ini, terciptanya video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang merata kepada para penonton di luar sana untuk bisa memahami dan mengetahui bahwasannya bumi sudah lagi tidak kuat menampung empati yang kurang dari manusia, aka makhluk bumi. Hal ini tidak hanya dirasakan di Republik ini, tidak hanya dirasakan di Republik Indonesia saja, melainkan sudah global. Dunia sudah kerap kali mengetahui dan dunia sudah kerap kali memberitahu bahwasannya bumi sudah lagi tidak muda, bumi sudah tua, sudah banyak perubahan pembaruan yang harus kita lakukan. Dan dengan itu, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan inti dan apa sih sebenarnya solusinya? Dengan kita membagikan, itu mungkin saja di media sosial akan membuat orang lain tergerak. Orang lain tergerak untuk melakukan suatu perubahan dari keresahan yang ada. Namun, kenapa tidak kita sendiri yang langsung turun ke lapangan untuk memberikan perubahan yang signifikan? Dan solusi yang disebut itu adalah dengan cara belajar. Belajar meretas segala hal yang nantinya akan dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. That's the point. Itu kenapa bahwasannya belajar sebagai solusi dari krisis iklim. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan krisis iklim itu semacam apa, sebenarnya krisis iklim itu adalah multidimensional, yang mana saling terkait, saling terhubung, dan nantinya juga akan berdampak yang sama. Contohnya adalah kemajuan yang dirasakan oleh negara Skandinavia. Mereka bisa mendapati dan mereka bisa melakukan suatu perubahan yang signifikan kepada anak-anaknya, terkhususnya anak sekolah dengan kurikulum pendidikan di sana. Dan hal ini yang nantinya akan menjadi kacamata dan juga gambaran untuk Republik Indonesia bahwasannya perubahan yang nyata adalah dari belajar yang tepat dan sesuai dengan kondisionalnya. Sebenarnya yang perlu kita ketahui itu bagian pertama, yakni perbedaan iklim dan cuaca sebelum kita masuk lebih jauh. Sebenarnya apa sih iklim dan cuaca? Iklim itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Itu bisa 1 dekade bahkan. Tapi kalau cuaca itu biasanya berubah-ubah per hari. Dari hari ke hari dia akan turut berubah. Nah, iklim ini misalnya adalah cuaca yang nantinya berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan iklim itu dari hari ke hari. Biasanya hari ini akan cerah, mungkin saja besok mendung. Atau bahkan hujan. Nah, itulah yang disebut dengan sebagai cuaca. Kemudian kita juga perlu untuk memantau data-data yang nantinya sebagai spesifik pendukung daripada cuaca dan iklim itu. Nah, itu kira-kira definisi dari iklim dan cuaca agar teman-teman tidak miscommunication bahwa apa sih sebenarnya kedua hal ini, apakah mereka punya kompak yang sama atau berbeda. Perubahan iklim itu terus terjadi, entah itu dalam kategori apapun. Biasanya perubahan iklim yang ekstrim terjadi itu adalah dengan adanya bencana alam. Itu biasanya meruntut pada terjadinya perubahan iklim yang cukup signifikan. Pada saat kita membahas studi kasus meletusnya Gunung Krakatau di Indonesia pada saat itu, di mana bumi sudah cukup tua untuk hal tersebut, dan disitulah dongkrak balik daripada penduduk di muka bumi, dan itu sangat berdampak hingga ke Australia. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan iklim, yang dimana dapat teman-teman saksikan di layar bahwasannya itu adalah penjelasan detail bagaimana perubahan iklim mempengaruhinya. Pemanasan global terjadi ketika pemanasan iklim di dalam 200 tahun terakhir ini, yang mana menurut penelitian terutama dari berbagai sumber menyebabkan dan disebabkan tertulis bahwasannya adanya aktivitas manusia, lagi-lagi manusia sebagai perusak daripada bumi itu sendiri. Pemanasan global tidak sama ya dengan perubahan iklim. Pemanasan global biasanya ini terjadi memang karena adanya perubahan signifikan yang dirasakan oleh bumi, oleh aktivitas bumi itu sendiri.
Namun ketika sebagaimana pemanasan global itu biasanya terjadi akibat ulah manusia, makhluk bumi, hewan dan tumbuhan termasuk di dalamnya, namun yang punya akal itu manusia. Nah, jadi permasalahan utama itu biasanya datang dari mana manusia itu sendiri yang membentuk pemanasan global. Itu dia, itu poin utama daripada cakrawala yang saat ini kita ketahui di luar sana. Dapat teman-teman saksikan di layar bahwasannya karbon dioksida, CO2 dan pemanasan global hubungannya apa? Signifikansinya apa sebenarnya? Nah, di sini ada korelasi kuat antara peningkatan kadar karbon dioksida global dan peningkatan suhu global, di mana ini terjadi dalam jangka waktu yang sama. Aktivitas manusialah yang justru akan bertanggung jawab atas peningkatan karbon dioksida global. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil. Itu sudah menjadi segmen utama tanggung jawab manusia terhadap pemanasan global. That's the point. Lalu ada lagi yang cukup familiar dan acap kali kita dengar, yaitu adanya pabrik industrial yang ada di ibu kota. Itu juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global kian meradang. Nah, itu dia terkait dengan dua penjelasan yang mana kita bisa review pointernya. Yang pertama, kita membandingkan ataupun mencari definisi dari perubahan iklim dan juga perubahan cuaca. Lalu yang kedua itu kita menjelaskan terkait dengan apa sebenarnya penyebab utama terjadinya perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang kerap terjadi hampir 1 dekade ini, dan bisa dibilang perubahan yang cukup ekstrim diterima dan juga dirasakan oleh kita sebagaimana makhluk hidup. Lalu kita akan menjelaskan bagian ketiga, yakni dampak daripada perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang sudah kita bicarakan dari awal. Es di kutub mencair dan glacier turut serta di dalamnya. Ini adalah penyebab utama yang kerap dirasakan apabila perubahan ekstrim ini terus terjadi dan terus-terusan kita rasakan tanpa harus ada solusi dan jalan keluar dari perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang kita rasakan. Karena banyak berita yang melansir bahwasannya glacier dan kutub mencair karena ekstrimnya cuaca dan ekstrimnya iklim yang dirasakan, bahkan kutub saja turut mencair. Itu adalah dampak pertama dari perubahan iklim dan perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan pola curah intensitas air yang turun ini juga turut menjadi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang cukup ekstrim kita rasakan. Ketika curah hujan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan kebanjiran. Namun, ketika curah intensitas air terkategorikan kering dan juga rentan sulit, dan bisa dibilang masuk musim kemarau, tentu kita akan merasakan kekeringan. Namun ketika masuk di musim hujan semacam bulan September, Oktober, November hingga Desember atau bahkan awal Januari, itu biasanya cuaca kerap kali intensitas airnya cukup tinggi. Nah, saking tingginya intensitas air, hal ini menyebabkan terjadinya banjir. Dan juga ini yang nantinya menjadi keresahan masyarakat terhadap intensitas dan pola curah hujan yang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kita dulu bisa mengenalnya dengan bulan Ember sebagai bagian dari pola curah hujan yang tinggi. Namun mungkin saja karena saking ekstrimnya cuaca dan dampak dari pemanasan global, hal ini dapat berubah-ubah. Sadar atau tidak sadar, yang sudah hilang dan sudah punah itu tidak bisa dilahirkan kembali karena sudah tidak ada lagi generasi yang bisa meneruskan keturunannya. Salah satunya adalah orka. Nah, ini adalah juga penyebab dari ekstrimnya cuaca dan juga pemanasan global yang cukup menantang. Bagian ini bisa disebut sebagai dengan hilangnya habitat dari makhluk hidup, tak lain dan tak bukan adalah hewan. Contoh hewan yang sudah hampir punah itu tadi adalah orka yang sering kita lihat hidup sendirian di kolam berenang, mirip seperti kolam berenang yang dibuat sedimen semacam lautan yang ada gelombang
dan dia hanya hidup sendirian di dalamnya yang ditanggulangi oleh negara. Namun hal ini tentu menjadi keresahan dan juga kesedihan yang mendalam terkait dengan dampak pemanasan global. Karena tak hanya manusia yang kesulitan, tapi juga hewan turut serta di dalamnya. Perubahan iklim dan juga ekstrimnya cuaca pemanasan global, tentu hal ini ada 3 pointer tadi yang saya sebutkan, bahwasannya kita harus dapat membandingkan antara iklim dan juga cuaca. Lalu yang kedua itu adalah sebab akibat, artinya penyebab dari pemanasan global ini tadi. Lalu yang ketiga itu adalah dampak dari apa yang sudah terjadi, yakni pemanasan global. Teman-teman harus paham, tidak hanya dengan menyebarkan dan memberikan informasi kepada publik, itu turut membantu, betul, memberikan kesadaran. Namun apa salahnya ketika teman-teman sendirilah yang memberikan tangan kecil ini untuk dapat membuat umur bumi jauh lebih panjang. So, dengan cara belajar adalah cara minimum kita untuk bisa menjaga bumi. Terima kasih semuanya atas atensi dan perhatiannya. Kita akan ketemu lagi dengan saya tentunya Cikgu Bunga di video pembelajaran selanjutnya. So, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.